Dua satu. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana. Ini beberapa minggu obrolan sore di hari Minggu. Ini ya Sobat Citra libur ya. Dan hari ini kembali lagi Ricky hadir bersama teman-teman yang sangat luar biasa sekali. Yang tentunya ini sangat menginspirasi ya Sobat Citra, terutama bagi kaula muda nih di Wonosobo dan di mana-mana. Oke, Ricky juga menyapa nih buat kamu dimanapun berada yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com. Selamat bergabung bersama Ricky Wibisana di hari ini. Dan spesial untuk hari ini ya Sobat Citra, ini kita kedatangan 3 pemuda ya, biasanya kan pemuda-pemudi. Ini pemuda-pemuda ya. Oke Sobat Citra, mungkin ada yang pernah denger di yang bersih atau mungkin pernah melihat aksi mereka atau mungkin juga ikut bahkan gitu ya, ikut bersama-sama membersihkan gitu kan. Nah ini dia udah hadir nih Sobat Citra, ada Mas Ali. Ini Mas Ali sebagai apa Mas Ali? Saya sebagai, kalau di Surabaya sebenarnya masih masuk sekretaris. Oh, sekretaris ya. Oke. Saya masuk merancang. Wah. Ini yang hadir orang penting ya. Oke, Mas Ali. Ini ada Mas Jordan. Selamat sore Mas Jordan. Selamat sore. Iya, apa kabar sehat ya Mas ya? Baik. Iya. Mas Jordan di apa nih biasanya Kalau saya di istilah kelas tuh bendahara. Oke, dia sudah di asing pernah sekali ya. Ini sama Mas Fuad ya. Iya. Datang Stra FM juga dulu, juga sempat bahas tentang dia yang bersih ya Mas Fuad ya. Iya. Oke, Mas Fuad sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Iya, ini kalau Mas Fuad apa nih? Ketua. Ya. Gitulah intinya gitulah ya. Oke. Ada strukturalnya. Ada strukturalnya Ya. gitu ya, biar semacam organisasi yang sebenarnya gitu Ya, kan. Bukan abal-abal gitu ya Mas ya. Ya. Iya, mungkin sebelum kita ke beberapa pertanyaan gitu ya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dia yang bersih itu apa dan kenapa ada gitu loh. Dan siapa sih yang mengadakan atau pertama kali yang mendirikan Dieng Bersih gitu? Iya. Mungkin kita ke Mas siapa Mas Ali ya? Oh, Ke siapa Ya. nih? Ya, boleh. Oke, Mas Ali monggo. Jadi awal Dieng Bersih itu kita mulai dari 2018. 2018. Itu Oke. kan awal mulanya waktu Dieng Culture Festival. Nah, waktu Dieng Culture Festival itu kan tahunan, jadi kegiatan itu cuma tahunan. Terus waktu pandemi itu kan mati juga, nggak ada kegiatan. Terus Itu 2020-an lah ya. Terus masuk 2022 kita bertiga ini, Jordan, Fuad, terus saya itu masuk ke Dieng Bersih. Terus kegiatan yang dia sifatnya lebih terprogram, terus lebih terstruktur lah gitu. Oh gitu. Nah terus kalau yang diri sebenarnya ada beberapa orang di Dieng Bersih, ada kayak Mas Bob, terus Mas Edi, terus Mas siapa? Mas Faris. Dan masih banyak lagi ya. Iya. Oke, ini kan nggak satu desa ya kalian Nggak. bertiga ya, beda-beda ya. Meskipun masih satu Wonosobo, tapi kan tetap pas ketemu kan juga, masih jarang ketemu juga tadinya gitu ya. Nah ini kok bisa jadi satu itu kan, berkolaborasi dan akhirnya terbentuk lah Dieng Bersih nih. Mungkin Mas Jojo bisa menjelaskan. Jadi fun fact-nya adalah sebenarnya kita ditemukan itu kita ditemukan awalnya di forum kelas menulis di Dieng. Salah satu program di penginapan Tani Jiwo. Mereka ada program untuk membuat buku. Nah, di sana saya Ali dan Mas Fuad itu ditemukan di sana. Kita di sana ditemukan menulis. di sana tergeletak. Ditemukan di sana, dipertemukan di sana. Iya, dipertemukan. Beda ya, dipertemukan sama ditemukan. Kayak nemu ya Mas ya. Dipertemukan di sana, kita nulis gagasan masing-masing tentang Dieng. Nah, kebetulan saya menulis tentang keresahan desa saya tentang sampah. Sampah di desa saya ya. Ini di desa Kejajar yang orang-orang sana masih membuang sampah di sungai. Mohon maaf bagi warga Kejajar yang mendengarkan. Kami nyinyirin di sini. Jordan ini namanya. Yaitu kami, nah dari situ akhirnya tercetuslah gagasan untuk membuat bergabung dengan Dieng Bersih dan rebranding Dieng Bersih agar lebih banyak kegiatan yang fokusnya adalah penanganan sampah yang berkelanjutan seperti itu. Oh gitu, jadi awalnya seperti itulah ya tadi yang dijelaskan sama Mas Jojo gitu kan. Nah ini Mas Fuad tiba-tiba
bergabung gitu atau udah direncanakan nih untuk kita akan bentuknya atau tiba-tiba aja gitu. Nah, untuk aku sendiri sebenarnya aku diajak oleh Mas Ali sama Mas Jordan. Oh, diajak. Iya. Diajak nih. Nah, nah, sebenarnya awal mula tuh gara-gara si Mas Jordan ini nulis tentang sampah. Nah, karena ini salah satu ini lebih detailnya sampah apa, Mas? Bukan sampah masyarakat ya. Sampah masyarakat dibuat oleh masyarakat. Kita itu Mas. Iya. Oke, pokoknya tentang sampah gitu lah ya. Iya. Nah, terus awal itu aku kayak mikir-mikir kan pas waktu itu kan aku masih kerja, Mas. Nah, masih kerja mau ikutan Dieng Bersih kayak mikir nanti kerjanya gimana ya gitu kan. Tapi ya udahlah jalani dulu aja. Malah sekarang kerjanya yang terbengkalai. Malah sekarang resign terus aku ikut ke Dieng Bersih. Wah, luar biasa banget. Tapi ada feedback ataupun sesuatu yang didapatkan juga dong. Ada, Mas. Seperti banyak banget ya, lebih ini ya, lebih puas lagi gitu ya. Oke, lebih dikenal tentunya sekarang Mas Fuad. Amin. Mas Juju juga ini selain di Dieng Bersih juga kerja juga, Mas Ali juga. Gimana? Kita masing-masing juga punya profesi punya masing-masing. kesibukan masing-masing. Punya kesibukan. Selain mengurus sampah juga punya kesibukan masing-masing. Ya, sibuk nggak ngapain? Oke gitu ya Sobat Citra, menarik sekali kita obrolan kita bersama Mas Fuad, Mas Jordan, Mas Ali juga ya. Dan ini awal mula gitu ya Dieng Bersih itu bagaimana sih kayak langsung banyak orang atau cuman beberapa orang aja kemudian menular gitu Mas Ali? Awal mulanya ya bertiga ini Mas. Bertiga tok gitu ya. Berempat sama Mas Bob itu. Terus kita mencoba kegiatan-kegiatan itu, terus awalnya kita juga masih bingung ini di Dieng mau ngapain ya. Awal-awalnya gitu ya. Lingkungan. Terus kebetulan juga basic anak-anak kan nggak ada yang di lingkungan kan. Terus ya udah kita nyoba kegiatan-kegiatan yang memang ke ranah lingkungan kayak clean up, bersih-bersih, terus makin sini kok kayaknya kalau anak-anak muda aja kok kurang. Jadi kita juga kadang masuk ke ibu-ibu PKK untuk membutuhkan bank sampah juga. Terus adik-adik malah ikut-ikutan juga. Wah, adik-adik kita ajak juga untuk edukasi terkait lingkungan. Jadi kita juga kadang masuknya ke SMA, terus ke sekolah-sekolah dasar. Ada juga TK juga pernah juga gitu. Ini memberikan penyuluhan atau mau merekrut nih? Itu edukasi juga. Edukasi ya. Secara nggak langsung mereka merasa tertarik. Iya, tertarik. Berarti sesuai kemauan sendiri gitu ya. Terinspirasi dari mas-mas ini ya. Oke, untuk Dieng Bersih ini kan namanya Dieng Bersih ya, Mas ya. Ini apakah cuman bersih-bersihnya di Dieng atau mungkin di sekitarnya atau bahkan mungkin sekarang udah sampai ke Wonosobo atau mungkin ke depan akan membersih-bersihkan yang lain juga nih. Mungkin Mas Jojo. Oke. Jadi Dieng Bersih didirikan emang sebenarnya nggak cuma di kawasan Dieng yang kita tahu. Itu kan namanya kan Dieng Bersih. Gitu. Yang kita tahu kan Dieng cuma sekedar Dieng Banjarnegara dan Dieng Wonosobo. Padahal kan kalau secara sejarah mungkin ya itu kan kawasan Dieng kan terbagi menjadi 6 kabupaten. Iya. Seperti itu. Cuman juga kita juga menerima masih mengambil beberapa program yang gak cuma di Dieng, salah satunya di Pondok Pesantren Ar-Ridwan. Ada yang di Selomerto itu kan kawasan Dieng, kawasan Wonosobo bagian selatan. Bagian selatan kita juga di sana pilot project kita adalah ke pengelolaan sampah, edukasi sampah, bank sampah dan juga komposter. Ini sampah organik dan anorganik di sana. Iya, oke. Ini membersihkan sampah gitu ya. Apakah sampahnya itu cuma dibersihkan kemudian dibuang atau mungkin didaur ulang ya Mas Fuad ya? Untuk sampah itu kan terbagi menjadi 3 golongan ya Mas. Ada anorganik, ada organik, terus ada B3 yang berbahaya itu. Nah, untuk kita fokusnya sekarang ke dua sampah itu, organik dan anorganik. Nah, untuk yang anorganik itu ini menjadi yang ada nilai jualnya kita tampung bikin bank sampah. Terus untuk yang organik ini kita buat komposter untuk berarti tetap ada nanti didaur ulang ya Mas ya? Iya, tetap didaur ulang. Enggak terus dibuang secara percuma gitu. Oke, untuk sampahnya sendiri ini fokus ke sampah apa nih? Maksudnya kayak plastik atau semuanya aja gitu loh. Ya, kita fokus ke sampah semuanya yang ada nilai jualnya terutama kayak gitu. Iya, berarti sampah anorganik. Biasanya yang udah didaur ulang ini jadi apa aja nih Mas Jojo mungkin? Kalau yang didaur ulang, kebetulan selama ini untuk pengelolaan bank sampah itu kita juga kerjasama dengan beberapa pengepul besar di sini. Karena kalau untuk memproduksi suatu karya itu kan juga
cukup butuh masa yang banyak dan juga dukungan dari mungkin masyarakat sekitar gitu kan. Nah kita kan baru 1 tahun ini jalan lebih fokus untuk pengembangan bank sampah lebih luas. Jadi di ranah Kejajar dulu karena basecamp kita di Kejajar, terus kita mengarahkan ke arah Dieng, terus baru setelah itu ketika sudah luas, baru mungkin kita akan mencoba pengelolaan sampah menjadi kerajinan seperti itu. Oh gila, keren banget ya. Jadi awalnya cuman bersih-bersih aja gitu kan. Niatnya cuman ya bersih-bersih gitu. Tapi sekarang udah semakin ada hal-hal yang mau dilakukan gitu ya ke depannya. Mungkin Yang Mas penting Ali tuh konsisten, Mas Ali mungkin bisa dijelaskan nih apa aja yang mau dilakukan di yang bersih nih ke depannya nih apa aja. Kemudian sudah ada dukungan dari siapa aja nih? Kalau di yang bersih sebenarnya kita mulai emang dari akar rumput ya ibaratnya mungkin bahasanya. Nah, kita mau mencoba yang sekarang itu yang kita coba. Jadi mulai dari bank sampah karena itu jatuhnya ke ibu-ibu dan ke masyarakat luas ya. Jadi bagaimana caranya terutama ibu-ibu, mungkin ibu-ibu bisa dibilang sebagai polis ya untuk di rumah tangga. Sampah rumah tangga itu bisa diolah lagi terus. Nah, kita masih mau mencoba untuk bikin kerajinan. Kerajinan yang itu ada nilai. Iya, ada nilai jualnya gitu ya. Karena kita masuk ke masyarakat pun kalau cuma sebatas edukasi sosialisasi percuma. Iya betul. Edukasi ya udah habis itu. Ya. Harus dikasih contoh Harus juga dikasih contoh gitu kan. juga, Kalau terus, ternyata ini bisa dihasilkan dan bisa ada duitnya gitu kan. Misalnya gitu. Itu hal-hal itu cukup menarik buat ibu-ibu. Contoh ada satu kelompok yang di Kejajar kita kelola itu dia untuk pendapatan per bulan selama 6 bulan ya kurang lebih itu udah hampir 1,5. Itu kan lumayan banget. Lumayan banget. Hanya itu dari sampah itu dari kan. sampah ya. Yang orang lihat itu sampah ya udah dibuang aja gitu kan. Bener-bener. Wah keren banget ya. Terus dukungan-dukungan yang sekarang udah didapat dari siapa aja nih Mas? Kalau dukungan sebenarnya kita masih gerilya aja. Tapi ini udah berumur 5 tahun ya kan dia yang bersih kan. 5 tahunan lah ya. Umurnya 5 tahun tapi kan kita untuk program yang kegiatan yang lebih terstruktur dan terorganisir kan baru setahun ini. Baru 1 tahun. Iya. Bertahap lah ya. Bertahap, iya benar-benar. Terus kalau untuk dukungan kita juga beberapa kali kalau kayak clean up kita selalu koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Terus beberapa kali juga ada dari korporasi yang mensupport kita. Pemerintah Wonosobo juga. Pemerintah Gitu ya. Keren banget Sobat Citra. Dan menarik sekali obrolan kita di hari ini bersama 3 pemuda-pemuda yang sangat menginspirasi kita semuanya gitu ya. Ada Mas Fuad, Mas Jojo dan Mas Ali ya. Jangan kemana-mana, kita habis ini baik lagi kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.